Hai, balik lagi dengan gue Beta Busala dari Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas portofolio gue yang lagi gue pegang dan bagaimana gue akan merubah portofolio tersebut, view gue ke depannya terhadap portofolio gue dan bagaimana strateginya gue sekarang. So, bagi yang kalian ngeliat Instagram gue baru aja menang tenis meja sih sebenarnya. Cuman dengan kerugian yang cukup besar karena pasar saham dari relatif merah dan bisa dibilang gimana ya, kayak gua untung dari kemenangan dari tenis meja tapi 1000 kali dari kerugian dari keuntungan tersebut ada di pasar modal gue. Jadi kayak 99.99% gue lost dari keuntungannya gitu lah. Anyway, gue lagi suka sama satu buah kalimat yang gue sampai sekarang gue masih pegang. Itu adalah the person who love the journey will move further than the one who love the goal. Jadi orang yang mencintai dari perjalanannya, mencintai dari journey-nya, ya perjalanan sama journey lah ya, akan uh, bergerak, kok move bergerak, akan berjalan lebih jauh dibanding orang yang suka sama goalsnya. Uh, Menariknya adalah sebenarnya layaknya kalau misalkan lu pergi dari Jakarta mau let's say mau ke Jogja. Dari orang yang suka dengan perjalanannya, dia akan datang ke Jakarta lalu ke Jogja dan dia akan pergi lagi dari Jogja untuk menuju ke tempat lain. Entah dia mau pulang lagi atau dia mau ke misalkan Surabaya dan segala macam. Karena dia mencintai perjalanannya dan Jogja itu adalah salah satu destinasi poin dia aja. Sedangkan orang yang mencintai goalsnya atau destination pointnya itu adalah Jogja, dia pasti bakalan menetap di Jogja tersebut. So, ini sebenarnya adalah sebuah kalimat yang gue pegang sampai saat ini karena gue ngerasa bahwa apa yang gue pengen tuju, like billion dollar atau 1 triliun rupiah yang gue pengen merencanakan 2 tahun yang lalu dan akhirnya gak kesampaian, itu sebenarnya adalah destination point. Tapi waktu itu gue beranggapan itu adalah goals gue, sehingga gue tidak nyaman dengan apa yang gue lakukan. Kenapa? Karena ya gue pernah buka podcast, maksudnya gue pernah naruh podcast bahwa investasi bukan cara jalan cepat kaya gitu, dia cara jalan lambat untuk jadi kaya. Dan di antara semua perjalanan tersebut, kalau lu nggak suka dengan view-nya, perjalanan dan segala macam, ya lu bakalan kelibas, bro. Kalau misalkan kayak gitu ya, contohnya kayak tadi, portofolio gue merah. Ketika gue mencintai destinasi gue dan gue cukup jauh dari 1 triliun tersebut, gue tidak serta merta gue harus ngapain dan segala macam. Gue lebih ke arah worry bahwa gue makin jauh dari goals gue. Tapi sekarang karena gue lebih mencintai pekerjaan gue, kayak life is all about research. Everything that happens in life itu bisa kita research mengenai, contohnya kayak gue lagi senang lari, bagaimana cara lari yang benar, yang cepat dan segala macam, atau lari yang endurance-nya jauh lebih lama. Gue senang dengan podcast gue ini dan bagaimana bisa menyentuh ke banyak lebih audience. Dan gue juga lagi mau cobain side bisnis juga, dan gue merasa bahwa bisnis yang gue pegang sendiri mungkin jauh lebih baik dibanding kalau misalkan gue hanya menyintai gue cuma butuh duit dan segala macam. Jadi it's all about the journey itself. Porto gue bener-bener merah-merah, semerah-merahnya. Even kayak let's say kalau misalnya bisa dibilang gue lost hampir 10%. Tapi in overall portfolio, itu overall portfolio, cuman karena gue pegang 3, satu portofolio itu berhasil menguntungkan sekitar 11-12%, dan itu adalah portofolio yang benar-benar kecil banget. Sedangkan 2 lagi itu nyaris menyentuh 20%. Jadi ya sakit sekali untuk kalau misalkan dirasakan kalau misalnya gue gak punya mental untuk mencintai perjalanan gue. Dan again, gue ngeliat bahwa dari perjalanan gue yang gue butuh lakukan adalah cuma bertahan dan bersabar. Dan bagaimana cara meningkatkan keuntungan yang ada? Ya pertama, lu mesti
fine tune your own research, jadi benar-benar cek lagi apakah sebenarnya ini penurunan kayak gimana sih, benar-benar terjadi perubahan nggak terhadap company-nya. Gue nggak peduli, gue benar-benar rada-rada nggak peduli juga dengan makronya. Makro bakalan berpengaruh, tapi kalau misalnya ngeliatin company-nya seperti ini, apakah benar-benar ada terjadi perubahan? Kalau misalnya nggak ada, ya udahlah, thesis still intact. Cek lagi apakah lu punya kegiatan lain, karena dengan lu ada kegiatan lain, lu bisa mengalihkan segala jenis pikiran lu. Dan ketiga, gue menganut paham Wu Wei, gue pernah taruh itu di podcast, itu art of doing nothing. Layaknya kalau misalkan lu menanam padi, setelah apa yang sudah lu kerjakan ya sudah, ada hama warang dan segala macam, ya lo harus kerjakan apa yang lo harus kerjakan. Sisanya adalah menunggu sampai padi itu terus bertumbuh. Intinya sih di ujung sana. So what I'm going to do, gua bakalan sepertinya akan meringkas portofolio gue dari 3 menjadi cuma 2, karena gue ngerasa ada satu saham, potensi saham di tempat gua, dimana EV per cash flow-nya itu bener-bener ngaco banget, sumpah ngaco banget. Dengan potensi di Q4, walaupun terjadi penurunan mungkin di Q4-nya, dan ini adalah sebuah perusahaan yang berhubungan sama coal ya. Di Q4 ya gue masih tetap stay, karena in terms of valuations benar-benar gak masuk akal sama sekali untuk ada di sekarang. Dan akhirnya gue akan melakukan meremove satu buah portfolio gue, dan mungkin bakalan ada podcastnya kenapa gue meremove portfolio tersebut. Dan sebenarnya gimana ya, di antara 3 portfolio ini, satu ini tuh sebenarnya bukan sebuah perusahaan yang jelek, tapi gue merasa keuntungan gue akan jauh lebih besar ketika gue memfokuskan kepada satu saham ini. Kenapa? Karena valuasinya udah gak masuk akal. EV per cash flow 1,5, cash setara dengan market cap, hutang setara dengan uang cashnya, dan dia lagi repayment dari seluruh utangnya dengan cara dipercepat karena cash flow-nya bener-bener tinggi sekali. Downsize-nya apa? Downsize-nya ya perpanjangan dari tambangnya sedang berlangsung, dan kemungkinan besar akan menyusut, size-nya mungkin akan menyusut karena kebanyakan dari perpanjangan itu akan menyusut. Tapi gue berharap dengan hal ini tingkat produksinya bisa naik, dan kalau misalkan oke, hopefully gue akan menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan. Hopefully. Kalau enggak, mudah-mudahan balik modal. That's it kalau misalkan dari sisi gue itu sendiri. So, that's it. Gue tinggalin kalimat lagi yang tadi adalah, the person who love the journey will move further than the one who love the goal. So, love your journey, love your portfolio, love yourself. Learn to take a life as a research. Jadi lo nggak bisa jatuh ke lubang ke lubang depresi dan segala macam, sehingga lo bisa terus berjalan dan akhirnya lo bisa menghasilkan apa yang ingin lo hasilkan. See you again next time. By the way, kalau misalkan ada yang mau, tolong subscribe YouTube gue @ekonompemalas. Kalau misalkan kalian datang ke sana, kalian bisa tinggalin komen juga, bisa ngobrol juga dengan gue, atau kalau misalkan mau yang lebih private bisa DM gue di @bayutabusala, atau email gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.